Peringatan hari ulang tahun keempat GTS Good Trustworthy Smart Institute Bali digelar penuh kebersamaan di Lapas Perempuan kelas 2A Kerobokan Kabupaten Badung dengan mengambil tema edukasi dan literasi, pendidikan karakter, pondasi kuat menuju bangsa yang maju dan bermartabat pada Rabu 31 Mei 2023. GTS Institute Bali yang bernaung di bawah Koperasi Perempuan Ramah Keluarga KPRK Pangpadepayu mengusung visi menjadi pusat pembelajaran peningkatan kualitas SDM. GTS Institute berkomitmen ikut bersama, peduli, dan bertanggung jawab dalam keikutsertaan untuk melahirkan generasi emas. Mengusung spirit perempuan berkarya, warga binaan berjaya, peringatan hari ulang tahun keempat GTS Institute Bali ini dimeriahkan dengan lomba storytelling Jegek Merdeka Lapas Perempuan yang diikuti dengan penuh antusias oleh para warga binaan Lapas Perempuan. Kemudian acara penuh kebersamaan ini berlanjut dengan potong tumpeng bersama. Berbagai acara tersebut digelar bersinergi dengan Rotary Community Corps atau RCC of Lapas Perempuan, Pusat Studi Undiknas Denpasar, DPD Perempuan Pemimpin Indonesia Perpina Provinsi Bali, dan Rotary Club of Bali Bersinar. Kegiatan yang digelar di Lapas Perempuan ini juga bagian mendukung program pembelajaran program kompetensi Merdeka Jegek Warga Binaan Lapas Perempuan Kerobokan, pengembangan sosiopreneur berkarakter bagi warga binaan Lapas Perempuan kelas 2A Kerobokan yang dijalankan Pusat Studi Undiknas Denpasar bersinergi dengan Perempuan Pemimpin Indonesia Perpina Provinsi Bali, GTS Institute Bali, Lapas Perempuan kelas 2A Kerobokan, serta didukung juga organisasi lainnya seperti Koperasi Perempuan Ramah Keluarga KPRK Pangpadepayu, Perempuan Indonesia Maju Provinsi Bali, dan Perempuan Berkebaya Indonesia Provinsi Bali. Program ini akan berlangsung untuk 1 tahun pertama dari 22 Desember 2022 sampai 22 Desember 2023 dan akan dilihat sejauh mana warga binaan serius mengikuti program tersebut. Sementara itu, para warga binaan tampak begitu lepas mengekspresikan dirinya dalam lomba storytelling Jegek Merdeka Lapas Perempuan ini. Cerita-cerita dan pesan moral yang diangkat juga merefleksikan harapan dan mimpi mereka setelah keluar dari lapas perempuan ini. Sampai akhirnya di 2001 saya selesai sama suami itu 2019. Jadi pas 2021 itu saya memulai kerja di toko handphone. Sampai akhirnya saya ikut arisan online dan masalah pun bermunculan mulai saat itu. Dari saya selesai September karena masalah penggelapan sampai akhirnya saya ada di sini sekarang. Habis itu saya mulai mediasi di situ bulan September 2021 bersama pihak toko. Habis itu udah tidak ada jalan karena saya tidak bisa membayar saat itu. Nah akhirnya aku masuk ke sini sampai sekarang. Saya ke sini itu di tanggal 8 Februari. Saya masuk ke Polda itu tanggal 19 November 2022. Saat itu akhirnya saya balik ke sini, dibawa ke sini karena tidak diterima untuk saya mengembalikan sebagian dana karena waktu itu saya masih memperjuangkan pekerjaan saya waktu itu. Di sana saya banyak pengalaman karena nenek saya kebetulan seorang saudagar kan, apa yang nggak bisa saya lakuin sama ibu sama bapak saya diajarin sama nenek saya. Di koperasi saya kerja, suami saya nggak kerja, anak-anak saya sama suami tinggal sama suami di kos. Saya kerja di koperasi hampir 2 tahun yang buat saya ngelakuin penggelapan. Saya ngelakuin penggelapan untuk ngidupin anak-anak, bayar hutang, ngidupin usia anak
sekarang mau 7 tahun, yang kedua 5 tahun. Dalam kesempatan ini, GTS Institut Bali juga menyerahkan bunga teratai kepada warga binaan lapas perempuan sebagai simbolisasi mereka sedang dalam proses belajar dan menuju hal yang lebih baik sehingga bisa memberikan keindahan dan manfaat bagi sekitarnya. Para warga binaan juga diberikan sesi healing penurunan gelombang otak yang dibawakan oleh Yayu Kuswara dari DPD Perempuan Pemimpin Indonesia Perpina Provinsi Bali. Para warga binaan diajak melatih sadar senyum dan meditasi senyum dan agar ini dipraktekkan selama 20 detik sebanyak 20 kali sehari. Senyum, meditasi senyum adalah menarik hormon endorfin. Apa hormon endorfin? Hormon kebahagiaan di badan. Tepuk. Diniatkan untuk melepas. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Direktur Eksekutif GTS Institut Bali Dr. Gungtini Gorde dalam sambutannya mengungkapkan banyak makna kehidupan yang bisa diambil dari cerita-cerita yang disampaikan oleh para warga binaan peserta program Jegek Merdeka. Artinya bagaimana mengeluarkan hal-hal negatif dari dalam diri kita sendiri yang menurut Gungtini Gorde kuncinya hanya satu, yakni ikhlas. Di dalam sekolah ini kita banyak akan belajar mengenai makna dari kehidupan. Apalagi Mbak Yayu ya, bagaimana caranya mengeluarkan hal-hal yang negatif pada diri kita itu lambat laun kalau memang kita ikhlas ya. Ya kuncinya satu, ikhlas. Hari ini kita datang di sini harus ada kata kuncinya ikhlas. Kalau nggak ikhlas, kita seperti botol yang penuh dengan air, siapapun yang akan memberikan air bagi kita itu akan tumpah. Ya. Jadi itu. Jadi saya yakin yang ada di sekolah ini seperti tadi lagu tadi pingin untuk segera menamatkan. Ayo mari kita sama-sama. Jadi kami yang hadir hari ini untuk berjanji bersepakat untuk bisa mengajak semuanya bersama dengan kami juga. Tanggal 22 Desember 2023 kita akan bisa akhiri satu babak pertama gitu ya. Dari adik-adik peserta kelas ini, tetapi itu juga merupakan pelajaran bagi semua kami di sini. Jadi kita semua sama-sama belajar untuk apa? Belajar untuk bisa memilah mana yang negatif yang harus kita tinggalkan dan mana yang positif yang harus kita jadikan sebagai pelajaran untuk kita bisa melangkah lagi di masa yang akan datang. Gungtini Gorde yang juga Ketua DPD Perempuan Pemimpin Indonesia Perpina Provinsi Bali ini juga yakin para peserta program Jegek Merdeka tersebut bisa mengakhiri satu babak pertama program pendidikan pada 22 Desember 2024 nanti. Diharapkan juga setelah kenal lebih dekat dengan pendidikan, para warga binaan tersebut akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Lebih lanjut, Gungtini Gorde yang juga Charter Presiden Rotary Club of Bali Bersinar dan Kepala Pusat Studi Undiknas ini mengatakan, hasil psikotes yang sebelumnya telah dilakukan terhadap warga binaan, peserta program Jegek Merdeka akan menentukan langkah mereka ke depannya terkait bidang usaha yang cocok mereka kembangkan ke depannya. Ke-50 peserta ini diharapkan nantinya menjadi pengusaha-pengusaha hebat. Gungtini Gorde yakin dan optimis pada 22 Desember nanti seluruh peserta program Jegek Merdeka ini akan lahir sebagai orang baru. Gungtini Gorde juga terus memompa semangat para warga binaan untuk terus berkreativitas, berinovasi, dan beradaptasi. Dari ketiga poin tersebut, yang terpenting yang ditekankan oleh Gungtini Gorde adalah adaptasi, karena jika tidak bisa beradaptasi dengan kehidupan, maka akan mudah untuk ditindas. Dan jadilah teratai hidup bersama lumpur, tapi dia tidak terkontaminasi dengan lumpur. Ya, hidup bersama air, tapi dia tidak basah. Benar? Coba. Gungtini Gorde menambahkan, GTS Institut Bali memiliki program unggulan yakni
mencetak calon-calon ayah dan ibu. Program ini dinilai sangat penting agar di tahun 2045 nanti bangsa Indonesia memiliki generasi emas dan GTS Institute Bali optimis bisa mencapai target tersebut. Spirit good, trustworthy, dan smart juga terus menjadi landasan dalam pengelolaan GTS Institute Bali sehingga ke depan akan mampu terus memberikan yang terbaik bagi peningkatan kualitas SDM putra-putri Bali. Kita bersama-sama, siapa tahu nanti yang ada di hadapan saya menjadi instruktur di GTS Institute ya, karena kami mempunyai salah satu program unggulan adalah mencetak calon-calon ayah dan ibu. Ya, jadi tidak lagi seperti cerita tadi bahwa terpaksa harus menikah karena di rumah dapat tekanan, ya. Jadi karakter calon ayah dan ibu penting sekali untuk kita pertahankan agar 2045 nanti kita bisa melihat bangsa ini memiliki generasi emas. Pertanyaannya, saya bisakah? Bisa, ya. Kalau ada niat untuk kita berubah dunia. Sementara itu, Kepala Lapas Perempuan Kelas 2A Kerobokan, Niluh Putu Andiani mengapresiasi kegiatan ini. Dia mengatakan kegiatan tersebut sangat positif bagi warga binaan Lapas Perempuan Kelas 2A Kerobokan karena mereka diberikan kesempatan untuk menceritakan keluh kesah yang dipendam selama ini. Diharapkan para warga binaan ini nantinya bisa belajar dari pengalaman yang terdahulu sehingga tidak tersangkut kasus yang lain lagi. Niluh Putu Andiani juga berharap kepada Gung Tini Gorde beserta timnya dan organisasi yang bersinergi untuk lebih sering mengadakan kegiatan semacam ini di Lapas Perempuan Kelas 2A Kerobokan. Dijelaskannya bahwa para warga binaan ini memang sempat tersesat, namun mereka mempunyai jalan untuk menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Sementara itu, 50 warga binaan yang mengikuti program Jegek Merdeka ini berasal dari berbagai macam kasus seperti narkoba dan kriminal. Mereka semua diikutkan dalam program tersebut, terutama yang memiliki ijazah SMA karena nantinya dari program Perpina Bali juga dengan Undiknas akan memberikan kesempatan bagi mereka mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Terima kasih atas kegiatan hari ini kepada Ibu Agung Tini Gorde sudah mengadakan acara ini dalam rangka ulang tahun GTS yang keempat di Lapas Perempuan Kerobokan. Jadi ini sangat positif sekali buat warga binaan kami di sini, diberikan kesempatan mereka menceritakan mungkin keluh kesahnya yang dipendam selama ini bisa diceritakan, mungkin nanti akan dijadikan satu buku cerita-cerita mereka dan harapan kami juga mereka nantinya bisa belajar dari pengalaman yang terdahulu sehingga tidak tersangkut kasus lagi yang lain. Dan harapan kami juga kepada Bu Gung Tini Gorde beserta tim mudah-mudahan lebih sering mengadakan kegiatan di Lapas Perempuan ini. Mereka pernah tersesat tetapi mereka juga masih punya jalan untuk menuju yang lebih baik. Lebih lanjut, Niluh Putu Andiani mengatakan pihaknya sangat mengharapkan dari masyarakat luar atau organisasi manapun untuk ikut berpartisipasi menggelar kegiatan-kegiatan seperti ini di lapas. Yang menekankan dalam pembinaan warga binaan tersebut tidak hanya bisa mengandalkan pihak lapas saja, tetapi juga peran serta dari masyarakat atau organisasi-organisasi. Dan hal tersebut nantinya akan bisa memaksimalkan pembinaan yang diberikan di dalam lapas. Diharapkan semua warga binaan bisa kembali ke tengah-tengah keluarga dan masyarakat menjadi individu yang lebih baik lagi dan tidak kembali lagi ke dalam lapas. Disinilah pentingnya pihak ketiga untuk ikut membina agar para warga binaan ini memiliki skill atau keterampilan yang bisa membantu kehidupan mereka setelah keluar dari lapas perempuan tersebut. Bali 1 mengabarkan.